dan kami boleh bertumbuh dan berbuah dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sarana yang kami pakai, biarlah Ya, semuanya Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan surga. Dan malam hari ini kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Puji Tuhan. Ya, kita siap belajar. Sebentar saya harus merilis Facebook saya. Ke yang lain-lain, sabar dulu. Ya. Filipus siapkan 1 Timotius 3 ayat 16. Bentar ya. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, sebelum kita membahas Amsal, kita melihat dulu 1 Timotius 3 ayat 16 ini. Ada apa? Ya, dalam firman itu ada apa? Nah, oh, saya salah. Berarti 2 Timotius 3 ayat 16. Maaf ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Bukan 1 Timotius. Ya, sebelum kita membahas Amsal pasal 1 sebagai topik kita untuk mengupas, mempelajari, menemukan kebenaran kitab Amsal, kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, segala tulisan. Nah, tulisan itu ya ada di Alkitab. Memang bermanfaat untuk mengajar, satu, untuk menyatakan kesalahan, dua, untuk memperbaiki kelakuan, tiga, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagi saudara yang masih meragukan kekuatan firman atau masih belum tahu firman itu untuk apa, lihat 2 Timotius 3:16 ini. Nanti saya akan tunjukkan beberapa fakta dalam dunia. Woi, ini hamba Tuhan dari Belanda, Bu Wisya, Lisa Pali, masih ada di Nepal. Terima kasih bisa bergabung saat ini. Ya. Satu, untuk mengajar. Maaf ya. Saudara tahu nggak? Yang namanya manusia itu beda dengan binatang, jangan tersinggung. Kita tidak perlu mengajar anak burung untuk terbang. Kita nggak perlu mengajar anak ikan itu untuk berenang. Kita tidak perlu mengajar anak anjing itu gonggong. Pokoknya semua anak hewan tidak perlu diajar untuk jadi hewan itu. Mereka ngerti. Oh, sudah balik ke Belanda, Suswisya. Baik. Tapi kalau anak orang tidak diajar jadi orang, saudara percaya, maka kita akan jadi orang-orangan. Betul enggak? Jadi manusia itu perlu diajar. Kalau dalam bahasa sehari-hari, maaf, jangan tersinggung. Kalau anak manusia ini perlu diajar. Sebab kalau kita nggak perlu diajar, kita jadi kurang ajar. Maaf. Nah, itulah manusia. Maka itu, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, ayo, tayangkan lagi. Setelah untuk mengajar, maka itu kita harus diajar. Ini keren.
untuk menyatakan kesalahan. Waduh, ini lebih celaka lagi. Manusia ini, coba ya, yang setuju boleh ngacungkan tangan atau nulis di Facebook, Instagram, Zoom saya. Yang namanya manusia ini paling pintar kalau lihat salahnya orang, tapi sulit lihat salah diri sendiri. Betul atau salah? Jawab dong, betul atau salah? Itu manusia. Ini ada anak-anak saya ikut belajar di sini juga. Nah, karena kita ini paling pintar lihat salah orang, tapi sulit lihat salah diri sendiri, maka itu perlu firman. Ada yang angkat tangan, Pak Ferdinand. Perlu firman, betul, dari Magelang. Untuk menyatakan kesalahan kita. Tujuh dari Sumba. Bagaimana sih gembarnya? Mujizat terjadi ya? Betul, betul. Ya, siapa ini? Dari Instagram saya. Betul. Jengkelin lagi. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Nah, ini lebih celaka lagi yang namanya manusia kelakuan ini. Coba ya, renungkan. Anak sapi enggak sejak lahir induknya mati, dan selama dia hidup dari lahir hari pertama sampai umur 3 tahun misalnya, dia itu enggak pernah ketemu sapi yang lain. Di sekitar pemilik sapi itu tinggal, itu peternakan, kuda. Jadi anak sapi yang satu ini sejak lahir sampai dia gede, dewasa, dia tuh nggak pernah ketemu sapi, tapi kumpulnya kuda. Begitu pula hewan-hewan yang lain. Satu jenis hewan, nggak pernah ketemu yang satu spesies dengan dia, tapi dia kumpul hewan yang lain. Saudara percaya? Sapi satu ini nggak akan jadi kuda, walaupun sejak dia lahir nggak pernah ketemu sapi, sampai gede cuma ketemu kuda. Nggak pernah, tetap sapi. Itu binatang nggak perlu diperbaiki kelakuannya. Tapi kalau manusia, maaf ini saya cuma ngomong supaya lebih gampang mengerti. Satu anak pendeta, kumpulkan 5 penjudi atau 5 pemabuk atau 5 pengedar narkoba. Ayo jujur, walaupun anak pendeta, kelakuannya berubah. Nah, itu manusia. Maka itu segala tulisan yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk ayo, 2 Timotius 6. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terima kasih Ibu Nona Batimuri, saya mendoakan. Terima kasih anak. Nah, karena kita ini sering keluar dari kebenaran, melenceng dari jalan Tuhan, maka itu segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ini bermanfaat untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Itu tujuannya. Iya Uji, luar biasa kalau Tuhan mau memberikan kita. Nah, saya, the message. Terima kasih. Ya, saya akan baca the message. Oh, hilang. Sebentar ya. Every part of scripture, setiap bagian dari kitab suci kita is good. It is God breathed nafas Tuhan and useful one way or another, dan sangat berguna untuk mengajarkan jalan hidup ini, showing us truth, menunjukkan kebenaran itu apa, exposing our rebellion, menyadarkan kita, menunjukkan kita pemberontakan kita ini, correcting our mistakes, memperbaiki kesalahan, menegur yang salah. Dan yang terakhir, training us to live God's way. Dan untuk mendidik kita hidup dalam jalan Tuhan. Itu tulisan yang diilhamkan Tuhan. Tapi ada kekuatan lain tentang tulisan itu, saudara. Ternyata tidak hanya segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, yang merupakan nafas Tuhan, yang punya dampak. Ya, renungkan bagian ini. Ini dahsyat. Siapa pernah menanyakan,
Mengapa ada negara-negara di dunia, saya sapa ini anak-anak saya dulu ya, ada 3 di sini. Siapa yang pernah mikir di antara kalian, mengapa negara-negara itu bisa eksis di dunia sampai sekarang? Indonesia ini masuk tahun yang ke-79 ya. Ya, 79. Agustus nanti ini 79 tahun. Masih cukup muda. Kalau dibanding Amerika, Amerika sudah merdeka sejak tahun 1776. Dibandingkan kerajaan Inggris, Belanda, negara-negara Eropa yang sudah eksis ratusan tahun. Pernah nggak saudara menanyakan, kenapa kok negara-negara itu bisa eksis sampai hari ini? Oke, saya jawab sendiri. Jawabannya, karena ada konstitusi. Betul tidak? Ada undang-undang. Nah, undang-undang itu bentuknya apa? Tulisan. Walaupun kita tidak tahu aslinya di mana, nggak penting. Yang penting setiap negara itu ada konstitusi. Indonesia Undang-Undang Dasar 45. Bayangkan, cuma tulisan orang. Ketika negara-negara itu didirikan, itu bisa membuat negara bertahan. Kokoh, kompak, eksis atau nyata sampai hari. Sekali lagi, walaupun saya nggak tahu aslinya di mana, dan sudah disalin berapa banyak kali penulisan kita. Sekarang bayangkan, kalau manusia menulis sesuatu, dan dampaknya itu hebat. Negara bisa bertahan sampai hari ini. Begitu pula tulisan-tulisan yang lain dalam hidup ini. Contoh lain lagi sebelum kita masuk ke kitab Amsal. Obat. Tidak ada obat semurah apa, apalagi semahal apa, yang di dalam kotak obatnya, bungkus obatnya itu tidak ada tulisan. Paling tidak komposisinya. Betul nggak? Terdiri dari apa, dari apa. Setelah komposisi ditulis, lalu ukurannya, beratnya. Setelah itu manfaatnya. Dengar. Pernah ada nggak sih manusia yang membeli obat dengan resep dokter sekalipun? Ketika mau dikonsumsi, dia itu meragukan tulisan itu. Lalu mentang-mentang dia orang hebat, di rumahnya ada laboratorium kecil. Sehingga sebelum obat itu dikonsumsi, dia uraikan dulu, dia cek dulu di labnya. Kalau kurang yakin, dia telepon ke pabrik farmasinya, betul atau tidak begini, begitu. Saya cuma tanya, ada nggak orang hidup model kayak begitu? Mau makan obat, langsung diteliti semuanya. Jawab, ada nggak? Ada nggak? Jawab, nggak ada. Sebab percaya pada tulisan. Di obat itu, saudara perhatikan, ada suara apa ya Instagram? Oh maaf, saya lagi di restoran hotel. Jadi ada musik, nggak apa-apa lah sampai dengar. Maaf ya, yang dari Nabire terganggu suara musik, nggak apa-apa. Ngerti contoh tulisan? Segala tulisan. Apa saja. Bahkan saudara yang beli barang apa saja. Tidak ada barang yang kita beli, tidak ada tulisan manualnya, peraturannya. Woi, orang Las Vegas hadir. Ancua. Ini anak saya yang di Las Vegas. Jadi semua tulisan itu bermanfaat, saudara. Berguna. Woi, dari New York, New Jersey, Bernard, apa kabar? Senang sekali. Itu tulisanmu tentang worship itu kau dan bagi ke banyak orang. Dapat nggak yang Bapak kirim tulisan? Ini yang nulis ada di New York. Oke ya, betul. Ini dari Gorontalo, betul. Firman itu luar biasa. Nah sekarang kita buka Amsal 1. Kita akan mengupas, akan membongkar Amsal 1 ini karena komunitas saudara kita Osaka
sedang membahas Amsal 1. Mau kemana? Ini orang Korak ada Eva di sini. Iya, Amsal 1. Nah, lihat judulnya saja sudah menarik. Tujuan Amsal ini. Apa tujuannya? Kitab Amsal ditulis, Amsal-amsal atau perumpamaan-perumpamaan atau kata-kata bijak dari Salomo, anak Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ya, coba kita lihat apa tujuan Amsal ini. Satu, untuk mengetahui hikmat. Dua, untuk mengetahui didikan. Tiga, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Empat, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Kelima, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Yang keenam, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Yang ketujuh, delapan sampai lupa saya. Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Kenapa ditujukan khusus orang muda? Karena orang muda itu lebih banyak ngawurnya karena masih muda. Wih, saya baca ini komen dari orang hebat, Paulus Winarto. Kalau saya cari di Google, siapa dia? Paulus Winarto. Ini tinggal di Bandung, kelahiran Sorong, adalah motivator hebat di Indonesia. Bahkan dalam Muri, Pak Paulus ini masuk rekor Muri, membuat ceramah seminar kepemimpinan di dalam pesawat yang sedang terbang. Tahun berapa itu? Nah, dia menambahkan, 22 tahun saya mendalami kepemimpinan. Tidak pernah pakai huruf tebal saya menemukan satu pun kunci sukses kepemimpinan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini seorang pakar leadership, seorang motivator, ya, seorang IO penasihat di banyak perusahaan menulis. 22 tahun saya mendalami kepemimpinan. Tidak pernah saya menemukan satupun kunci sukses. Kunci sukses kepemimpinan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Cari di Google ya. Ini orang hebat, Paulus Winarto. Oke. Belum selesai. Ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Nah, ini saya kagum. Biasanya orang yang merasa sudah bijak, sudah wise, jujur namanya manusia. Perlu nambah ilmu lagi nggak biasanya? Tapi firman ini, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dari firman. Dan baiklah orang yang berpengertian, sudah punya pengertian, memperoleh bahan pertimbangan. Coba Filipus ayat 5 ini bacakan terjemahan yang lain. Ya, VMD boleh, FAY atau apa saja ya. Ya, ini luar biasa Saudara. Amsal 1 ayat 5 ini coba kita lihat. Ayat. Biarlah yang berhikmat, sudah berhikmat ya, mendengar dan menambah pengajaran. Dan yang berpengertian memperoleh bimbingan. Terus BIS. Oh, ada TSI-nya, puji Tuhan. Dengan petua-petua ini, ya, dengan petua-petua ini, orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya. Ini tujuan Amsal ditulis. Dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan. Berani sombong? Nggak butuh firman? Wih, sombong sekali. TSI, mari. Siapa yang bijaksana, dengarkanlah nasihat ini. Agar kamu semakin bijak. Luar biasa. Dan yang berpengertian, sudah hebat loh, punya pengertian. Tambahlah pengalaman lewat tulisanku. Amsal ini. VMD-nya Filipus. Ya.
Nah ini kalian belum tahu ya. Sekarang ada aplikasi namanya Sabda, bisa diunduh, download, itu ada ratusan Alkitab bebas dari Sabda. Bahkan ini versi membaca dengan mudah, VMD. Bahkan orang bijak harus mendengarkan kata-kata ini sehingga menjadi lebih bijak. Bahkan orang yang pandai menyelesaikan masalah akan mendapat lebih banyak pengertian gara-gara Amsal. Oke, FIH. Oke. Aku ingin agar mereka yang sudah bijaksana, sudah loh ya, menjadi lebih bijaksana dan menjadi pemimpin-pemimpin dengan mendalami arti mutiara kebenaran ini. Wah, hebat sekali. Terima kasih Paulus untuk supportnya. Ini kan keren. Woi, orang Texas ikut hadir. Ya Charles, ayo kita belajar betul-betul. Puji Tuhan. Ya. Nah, inilah firman. Ayat 6. Ayat 6. Jadi jangan sombong, saudara. Ayat 6. Untuk mengerti Amsal dan ibarat, ya, kiasan-kiasan, perkataan dan teka-teki orang bijak. Salomo itu memang dapat hikmat yang luar biasa atas hidupnya. Ada TSI-nya enggak? Phil, TSI-nya coba kita lihat. Oh, ada. Agar kamu dapat menyelami makna peribahasa, perumpamaan, petua, dan teka-teki yang ditulis oleh orang-orang bijak yang lain. Itu tujuan Amsal. Ayat 7. Ayat 7. Tunggu. Ya. Takut akan Yahweh adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. TSI-nya, Filipus. Sikap hormat dan takut akan Yahweh adalah cara yang pertama dan terutama untuk menjadi bijak. Tetapi orang-orang bebal tidak menghargai kebijaksanaan dan tidak mau diajar. Jangan sampai itu terjadi. Baik, kita mulai lagi di ayat 1. Ada beberapa poin yang kita mau pelajari lewat ayat 1, Amsal 1. Nanti kita kembali ke ayat 7-nya ya. Ayat 1. Oh, ayat 2 aja ya, ayat 2. Karena ini Amsal masa Salomo, anak Daud, Raja Israel. Ayat 2. Oke. Lihat. Tujuan Amsal. 1. Untuk mengetahui hikmat. Saudara, hikmat itu bukan kepandaian. Beda. Kepandaian itu bisa dipelajari dan harus dipelajari. Tapi hikmat itu nggak bisa dipelajari sebab hikmat itu sesuatu yang kelihatannya abstrak, kelihatannya maya, nggak ada tulisan, nggak ada. Wah, luar biasa. Ada komen dari Semarang, saya lupa. Mantap sekali pengajaran rohaninya. Salam dari Bandungan Ambarawa. Ya, murid Bapak waktu mengikuti training di Ungaran tahun 87. Woi, sudah lama. Selamat melayani. Terima kasih. Saya lupa, tapi maaf. Saya ulangi. Hikmat itu nggak bisa ada bukunya dan nggak bisa dihafalkan, nggak bisa dipelajari. Beda dengan kepandaian. Ada bukunya, ada rumusnya, ada hitungannya, ada caranya. Hikmat itu tidak. Maka itu di dunia ini mengakui hanya ada satu orang yang paling berhikmat, itu Raja Salomo. Ya, dan hikmatnya luar biasa.
Maka itu dia menuliskan Amsal, menuliskan Pengkhotbah dan Kidung Agung. Dan ini salah satu hikmat. Hikmat itu betul abstraknya Suswisio. Contoh begini, maaf ini. Di suatu pertemuan, ya tiba-tiba terjadi sesuatu. Wah, orang panik. Nah, nggak tahu mesti buat apa. Kalau di situ ada orang berhikmat, ya tiba-tiba dia berdiri, jangan takut. Ini cara penyelesaiannya. Tiba-tiba orang-orang mengikuti petunjuk si berhikmat ini. Dan betul, ketika dilakukan, oh iya, selesai. Dan itu nggak ada rumusan. Contoh konkretnya lagi, siapapun yang belajar tentang apapun, dengar, siapapun yang belajar tentang apapun, teori maksud saya, teori ini, teori itu, semua. Saudara percaya nggak? Di waktu-waktu tertentu, ketika keadaan genting, keadaan terjepit, keadaan yang tiba-tiba menakutkan, percaya semua ilmu yang dipelajari orang pandai ini nggak ketemu jalannya, nggak bisa dipakai. Tiba-tiba muncul sesuatu di benaknya yang nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul. Dan itulah jalan keluar penyelesaiannya. Nah, saya harap saya bisa mengerti. Ada yang nulis, hikmat nggak bisa dipelajari abstrak, karena hanya kuasa Tuhan. Kepandaian itu bisa dicari dan dipelajari dari ilmu manusia. Betul. Itu hikmat. Dan kita sangat memerlukan hikmat itu. 31 kitab Amsal. Itu sumber hikmat. Wih, anak saya dari Belanda muncul. Doris, Hatat Petiam. Sana sekali Papa, kamu ada. Wih, anak saya dari Amerika. Ong, belajar terusnya. Puji Tuhan. Nah, itu hikmat. Hanya karena takut akan Tuhan. Tadi di ayat 7. Saudara, semua orang di dunia tahu dan percaya. Kepandaian saja nggak bisa diandalkan. Coba di sini anak-anak ini, anak saya ini pengusaha, Eva juga, pasti pernah mengalami sesuatu yang terjepit. Nggak sempat mikir apa-apa. Tuhan berikan satu ide dan jalan keluar ada. Amin. Dari Nabi ada 2 komen. Amin. Yos, percaya, betul. Ada hikmat yang luar biasa itu. Ya. Hamba Tuhan yang terkenal di dunia sudah meninggal. Billy Graham, masih ingat? Billy Graham menemukan sebuah teori tentang kitab Mazmur dan kitab Amsal. Dan itu luar biasa. Saya melakukannya itu sudah bertahun-tahun. Begini, Billy Graham, anak Tuhan yang hebat ini. Mazmur itu dengan Amsal, kalau digabung, itu jadi salib. Maka itu papa-papa, mama-mama, ajari anak-anak kita mengulangi apa yang Billy Graham ajarkan. Amin, dari Manado. Terima kasih. Kitab Mazmur 100% isinya adalah membuat hubungan manusia dengan Tuhan itu baik. Ini yang vertikal. Ya. Amsal itu menuliskan hukum-hukum hikmat untuk manusia berhubungan dengan manusia yang horizontal. Nah, kalau kita tiap hari membaca Mazmur 5 pasal sehari ya, hari ini pasal 1 sampai 5. Dalam 30 hari sebulan Mazmur selesai. Amsal yang 31 pasal itu tiap hari cukup kita baca 1 pasal sesuai tanggal. Hari ini tanggal 9, maka tadi pagi waktu kita bangun harus baca Amsal 9. Sampai tanggal 31 selesai, balik ke Amsal 1 lagi untuk tanggal 1 bulan berikut, begitu Mazmur.
Billy Graham berkata, murid-murid Tuhan Yesus yang membaca Mazmur dan Amsal dengan rindu mengerti itu, maka salib ada di hidupnya. Luar biasa. Nah, saya akan baca ini komen dari New York. Uang tidak mengajari kita kedalaman keutuhan, kedamaian sejati dari kebebasan atau kerinduan akan kepuasan. Uang itu bukan segala-galanya untuk mendapatkan itu. Hikmat yang mengajarkan. Wih, terima kasih Bernard. Saya ulang, uang itu tidak akan mengajarkan tentang hal-hal yang dalam hidup, tentang kelengkapan, keutuhan, kesempurnaan. Enggak. Uang nggak bisa mengajarkan kedamaian, kebebasan, kemerdekaan. Enggak. Justru orang yang mengejar uang nggak akan puas dalam hidupnya. Betul ya? Dan itu terjadi. Terima kasih Bernard untuk itu. Woi, Loso dari Samarinda hadir juga. Puji Tuhan. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Money doesn't teach us the profundity of wholeness, the true peace of freedom. Uang nggak mengajarkan itu. Or the longing for contentment, kerinduan untuk memuaskan. But wisdom does. Hebat sekali. Nah, saya ini suka sekali melihat tulisannya Pak Bernard ini. Saya suka simpan. Ya, saya akan foto. Tolong Filipus tayangkan ini di Zoom ya, supaya bisa. Nah, kalau ada yang bisa nolong saya, forward juga ke Instagram saya, supaya bisa melihat. Itulah hikmat. Luar biasa. Saya baca lagi. Money doesn't teach us the profundity of wholeness. The true peace of freedom. Uang pun tidak mengajar. Or the longing for contentment. Merindukan kepuasan. Itu bukan uang juga. But wisdom does. Tapi hikmat mengajarkan. Maka itu Papa Mama, izinkan saya berkata, hati-hati kalau Papa Mama mendidik anaknya sejak kecil. Tiap kali ketemu masalah, jangan pernah berkata gini, tenang nak, jangan takut, uang Papa banyak. Hancur anak itu. Setuju saya ngomong ini? Maka anak itu jadi jahat karena mata duitan. Sehingga semua yang dia pikir cuma uang, uang, uang. Itu yang terjadi dalam hidup para koruptor, bajingan uang rakyat itu. Karena pikirannya uang yang bisa menyelesaikan tidak. Hikmat dan Amsal ini. Bahkan ibu-ibu yang mengandung, ya saya selalu mengajarkan. Bacakan kitab Amsal sehari 2 kali, pagi-pagi dan malam sebelum anak itu tidur. Ada yang tanya, loh anaknya kan belum lahir, justru itu penting. Ayo, siapa yang baru dengar pelajaran ini? Siap punya anak lagi, lalu bacakan kitab. Siapa di sini? Ya, harus itu. Maka anak-anak, bayi yang dibacakan Amsal sejak dalam kandungan. 9 bulan 10 hari itu anak-anak itu jadi hebat, sudah menyukai firman yang luar biasa, saudara. Ada tambahan Pak Ferdinand. Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Terima kasih. Ini definisi hikmat. Puji Tuhan. Kalau kita melihat hikmat, dan itu hanya takut akan Tuhan. Kembali ke ayat 1, ayat 2. Tadi ya, coba lihat ayat 2.
Masih Amsal 1. Ya. Saya ulangi lagi ayat 2. Untuk mengetahui hikmat dan didikan. Itu kitab Amsal. Untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara, banyak hidup ini kacau. Karena kata-kata yang nggak punya arti, nggak bermakna. Bahkan kata-kata yang menjelekkan, merendahkan orang. Hati-hati. Justru saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, mencintai firman, dan memfokuskan untuk belajar kitab Amsal. Ini. Maka cara kita bicara, ada maknanya. Selalu menguatkan orang, menghibur orang, memberi semangat orang. Itu kitab Amsal. Benar, ada yang komen ini. No, Mei, Timur. Benar, sangat benar, Bapak. Membaca kitab Amsal dan Mazmur itu memberikan kita hikmat yang luar biasa. Puji Tuhan. Lakukan itu. Oke. Jadi ini yang kita, dari Siantar. Yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah pengenalan Tuhan Yesus pada anak dan keteladanan hidup. Betul. Salam juga, Ayat 3. Ayat 3. Kita menemukan fakta ini dalam hidup. Ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Langsung TSI-nya kalau ada. Ayat 3. Ya. Agar orang memperoleh didikan tentang cara bersikap bijaksana, hidup dengan benar, adil, dan jujur. Saya akan uraikan 3 kata penting ini. Benar, adil, jujur. Renungkan. Benar, adil, jujur. Saudara, ketahuilah mulai hari setan nggak pernah pusing dengan orang beragama. Agama masih ada sampai hari ini. Tapi setan selalu berurusan. Kalau dia melihat kita berlaku benar, berlaku adil, berlaku jujur, setan akan berusaha untuk kita menghindarkan 3 hal itu. Renungkan. Ada komen lagi, saya nggak tahu siapa yang saya belum kenal. Pendidikan tinggi tidak menjamin seseorang memiliki hikmat. Jelas, dan itu betul. Memang tidak salah seseorang belajar sampai setinggi-tingginya. Namun, yang harus kita pahami adalah kemampuan akademis atau kemampuan intelektual. Tidaklah identik dengan hikmat. Tidak. Hikmat itu nggak ada hubungan dengan intelektual. Hikmat itu nggak ada hubungan dengan pendidikan tinggi. Tapi kebenaran, keadilan, kejujuran itu yang membuat seorang itu punya karena ada hikmat. Saya buktikan ya, jangan tersinggung. Cari data di KPK. Ya, saya punya datanya, mudah-mudahan saya masih bisa cari. KPK, ada yang komen dari Jogja, saya baca dulu ya. Benar, adil, dan jujur hanya terjadi kalau dipimpin oleh Bapa di surga. Kalau mengandalkan intelektual, hanya diukur untung dan rugi, efisien, dan atau tidak. Nah, begini. Data di Indonesia tentang koruptor. Ada 10, tapi saya hanya pegang yang 3. 1, 2, 3. 1. Semua koruptor, perampok-perampok itu, pendidikan terendahnya adalah S2. Catat. Ternyata nggak ada koruptor yang nggak punya ijazah. Nggak ada. Semuanya berpendidikan tinggi. Doktor, profesor, maaf. Master ini, doktor hukum ini.
nomor 2. Semua koruptor itu adalah orang-orang fungsional agama-agama tertentu. Maka itu tidak ada koruptor yang tidak punya posisi di keagamaan mereka masing-masing. Kurang apa? Nomor 3 lebih celaka. Ternyata semua koruptor itu adalah orang yang sudah kaya raya. Gila nggak? Maka itu hikmat tidak pernah sama dengan intelektual dan keagamaan. Catat. Karena para bajingan itu adalah pendidikan tingginya hebat. Di fungsi-fungsi keagamanya tinggi posisi. Dan sudah kaya raya. Maka itu siapapun orangnya, kalau hidupnya dikuasai oleh yang benar, lalu ada keadilan dan ada kejujuran, maka nggak ada kejahatan di dunia ini. Hebatnya firman. Kita lihat sekarang Yeremia pasal 23, pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Amsal mengajarkan kita untuk hidup benar, adil, jujur kepada Tuhan, juga pada sesama manusia. Betul. Yeremia 23. Beginilah firman Yahweh. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bukankah 3 hal ini yang manusia? Kejar kebijaksanaan. Wih, orang memuji-muji. Wih, dia itu bijaksana. Wih, dia itu jenius. Wih, dia itu hebat. Wih, dia itu kuat loh. Gagah. Dan semuanya. Yang ketiga, orang kaya. Wih, kekayaanku banyak. Uangku banyak. Tapi hari ini Tuhan bilang jangan. Ayat 24. Lalu, apa yang Papa cari untuk kita? Tetapi, siapa yang mau bermegah? Ini loh. Baiklah orang itu bermegah karena yang berikut. 1, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. 2, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sama nggak dengan Amsal 1 ayat 3 tadi? Amsal itu akan mengajar kita sehingga kita menjadi benar, menjadi adil, dan menjadi jujur. Luar biasa, saudara. Jadi kalau ada orang mau bermegah, mau berbangga, silakan. Tapi harus memenuhi kriteria ini. 1, karena orang itu memahami dan mengenal Bapa di surga. Luar biasa. Dan yang kedua, harus tahu bahwa Yahweh Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Nah, kalimat terakhir ayat 24 ini indah. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Apa yang Tuhan sukai? Mengenal Dia, memahami Dia, yaitu wakili Tuhan untuk saudara dan saya bisa menunjukkan kasih setia kepada semua orang, bisa menunjukkan keadilan pada semua orang,
bisa menyatakan kebenaran pada semua orang di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Sekarang nggak ada yang lain. Coba ayatnya Filipus ayat 24 ini ya. Ayat 24. Nah ya, ayatnya. Akan tetapi, biarlah orang yang berbangga. Makasih. Biarlah orang yang berbangga. Taruh aja sini. Ya. Berbangga akan hal ini. Hal apa? Bahwa dia mengerti dan mengenal aku. Bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sebab dalam hal itulah aku senang. Firman Yahweh. Ada TSI-nya nggak, Filipus? Ada TSI-nya? Oh, nggak ada ya? Oke, BIS-nya. Ya, saya baca BIS-nya. Siapa mau berbangga tentang sesuatu? Haruslah berbangga bahwa ia mengenal dan mengerti aku. Bahwa ia tahu aku mengasihi untuk selama-lamanya. Dan aku menegakkan hukum serta keadilan di dunia. Semuanya itu menyenangkan hatiku. Aku Yahweh yang mengatakan itu. Ini loh saudara yang Papa cari. Ayo sebagai anak-anaknya di dunia. Saudara dan saya harus mewakili dia. Sebagai yang benar, yang adil, dan yang jujur. Ajari anak-anak kita melakukan itu. Saudara pernah tahu nggak? Dosa pertama yang tercatat di Alkitab itu bukan Hawa melanggar perintah, bukan. Itu hasil dari dosa pertama. Ternyata dosa pertama yang tercatat di Alkitab itu ketidakjujuran, kebohongan, dusta, kepalsuan. Apa catatan Alkitab? Ketika si ular berkata pada Hawa, kamu salah dengar. Tuhan nggak ngomong begitu. Itu dosa pertama. Jadi ketidakadilan dan ketidakjujuran itu yang merusak. Ternyata dosa terakhir yang dicatat di Alkitab, Wahyu 22 ayat 15. Kaget waktu saya pertama membaca. Dosa yang terakhir tercatat di kitab yang terakhir, di pasal terakhir. Dusta. Papa, Mama, tolong ya, jangan ngajari anak-anak kita dusta dan tidak jujur. Sekali anak-anak melihat papa mamanya kita tidak jujur, nancap ke ide hidup mereka. Oh, begitu cara hidup. Dan apa yang kita pernah ajarkan kepada mereka, salah maupun benar, langsung tertancap. Maka itu jangan anggap enteng. Tidak benar, tidak adil, tidak jujur. Itu merusak. Dari Lembang ada komen. Hikmat diberikan dari Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang yang sementara kepandaian berasal dari hasil diri sendiri dan kebanyakan dipakai untuk minteri, menggurui orang lain. Harus berubah. Harus berubah. Nah, inilah hebatnya kitab Amsal. Lanjut. Amsal 1. Ayat berapa? Ayat 4 sekarang ya. Atau masih ayat 3 tadi? Saya lupa. Ya, kita lihat. Amsal 1. Ya, ada komen ini. Saya setuju. Walaupun saya belum pernah ke Jepang. Orang Jepang rata-rata ateis. Tapi lebih jujur dari orang yang beragama.
Saya belum pernah ke Jepang, tapi semua anak-anak yang pernah ke Jepang, mereka cerita. Di Jepang itu jangan harap akan pernah kehilangan barang. Walaupun tertinggal di tempat umum, jangan harap. Pasti ketemu. Betul, orang nggak kenal Tuhan. Karena mereka Tuhannya adalah teknologi. Tapi jujurnya itu, orang Jepang itu luar biasa. Oh, saya banyak dengar cerita. Anak-anak saya pernah ke Jepang. Kagum lihat karakter orang Jepang. Makasih ya, pemesiam yang mengirimkan kalimat ini. Amsal 1 ayat 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Aduh, ini menyenangkan sekali. Hai anak-anak muda yang belum punya pengalaman apa-apa, baca kitab Amsal, renungkan kitab Amsal. Engkau jadi berpengalaman yang luar biasa. Dan pengetahuan, memberi pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang-orang muda. Ini hebatnya. Makasih Susianti. Miliki mentalitas jujur dalam segala hal. Amin. Itu yang luar biasa. Maka itu hari ini kita harus nyatakan kebenaran, keadilan, kejujuran. Ini bukan kopi. Anak saya tanya, ini teh kopi. Oh, TSI-nya adanya ayat 4. Nasihat-nasihat ini, Amsal ini, memberi pengajaran bagi orang yang tidak berpengalaman agar lebih berwawasan dan memberi pengetahuan bagi orang muda agar dapat mengatur hidupnya dengan bijaksana. Wih, hebat sekali. Maka itu kalau saudara ingin punya karakter mental yang benar, nggak usah cari kampus yang mahal-mahal. Tekuni, izinkan 31 pasal kitab Amsal ini menguasai hidup kita semuanya. Begitu 31 pasal ini menguasai hidup kita, aman. Ya, nggak usah dibukakan situ. Filipus, Papa dapat FYI di sini. Aku ingin agar orang-orang yang pikirannya paling pojok, Novan, pojok sana seperti itu. Aku ingin agar orang-orang yang pikirannya sederhana menjadi bijaksana. Katanya, aku ingin menasihati anak-anak muda mengenai beberapa masalah yang akan mereka hadapi. Wih, luar biasa. Itu kitab Amsal. Bisa membawa orang di dalam kelengkapan yang hebat. Oh, dari Siantar. Cinta uang membuat kita jahat. Tetapi cinta Tuhan buat kita suka kebenaran. Amin. Nah, itulah hidup yang kita harus tahu. Oh, the message. Terima kasih. Ya. Etnova. Okay. If you break of this and this only. Kalau saya ingin tahu banyak hal. Ya, ini saja. That you understand and know me. Kamu ingin bangga. Ingin menyatakan hebat. Ini Yeremia 9 tadi. Bahwa engkau memahami dan mengenal aku. I am God. Aku Tuhan. Dan I act in loyal love. Tindakanku ini selalu dengan kasih setia. I do what's right. Aku ini Tuhan mengerjakan apa-apa dengan benar. And set things right and fair. Dan menetapkan segala sesuatu itu benar dan adil. And delight in those. Dan sangat suka kepada siapa saja yang mengerjakan yang sama dengan aku kerjakan. These are my trademarks. Trademarks. Tanda. Ya. God's decree. Begitulah firman Tuhan. Terima kasih untuk itu. Ayat 5 sekarang. Ayat 5. Oke ya. Nggak apa-apa uji langsung. Ayat 5. Nah, tadi saya sudah uraikan ya. Saya tambah lagi sedikit. Ya.
ayat 5 Amsal 1. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. TSI-nya, ya TSI-nya ayat 5. Mari, siapa yang bijaksana, dengarkan nasihat ini, agar kamu semakin bijak. Dan yang berpengertian, tambahlah pengalaman lewat tulisan. Keren ya saudara. Aduh, kalau kita tiap hari bisa mempelajari Amsal seperti ini, aduh hidup itu indah. Bagian terakhir. Aduh, sudah hampir 1 jam di sini. Ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Maaf, nggak bisa satu pasal ini habis. Tapi nanti saya teruskan. Untuk mengerti Amsal dan ibarat. Oh sudah, ayat 7. Saya tadi sudah. Ayat 7 sudah atau belum tadi ya? Saya lupa. Tekun dalam mempelajari kitab Amsal dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan memiliki hikmat dan pengalaman hidup untuk menghadapi hidup di dunia dengan bijaksana. Betul. Oh sudah juga ayat 7-nya, takut akan Yahweh. Jadi bukan belajar, adalah ilmu, adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat nggak bisa dicari dengan belajar. Itu karena takut akan Tuhan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat 8. Ayat 8. Lo nanti kamu ulangi lagi ya. Kamu baru masuk. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam konteks ayat 8. Jangan diterjemahkan. Lihat itu, papamu itu begini nggak salah. Ibumu itu hebat salah. Justru arti Amsal 1 ayat 8. Bukan membuat papa mama sombong. Bukan. Tetapi justru dengan ayat 8 ini, papa di surga minta sebagai papa yang hidupnya dikuasai oleh kitab Amsal, maka papa itu pasti bisa mendidik anaknya dengan baik. Seorang mama yang hidupnya dikuasai oleh kitab Amsal, maka mama itu akan mengajarkan hal-hal yang indah untuk anak-anaknya. Karena saya pernah ribut dengan beberapa orang gara-gara ayat ini, lalu mereka anggap, lihat firman aja berkata, didikan ayahmu jangan kau nggak dengarkan. Ajaran ibumu jangan kau sia-sia. Nah kan kebalik. Maksudnya supaya papa mama hidupnya dikuasai oleh Amsal, firman ini, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan, itu bermanfaat. Nah begitu saudara dan saya sebagai orang tua dikuasai oleh firman, maka kita papa-papa bisa mendidik anak-anak kita dengan tepat dan baik. Dan mama-mama bisa memberi ajaran yang benar kepada anak-anaknya. Tapi harus dimulai dengan kita cinta Amsal. Oh, dari Jayapura. Makasih Audrey. Hikmat Tuhan mengajarkan, mengalahkan pengetahuan manusia. Setuju. Dan memang itu luar biasa, saudara. Hikmat Tuhan itu. Jelas ya? Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung itu bagi leher. Apa artinya firman ini? Orang yang berhikmat itu bisa menempatkan segala sesuatu di tempat yang tepat. Orang yang berhikmat, walaupun memiliki hal-hal atau benda-benda yang kurang baik dan kurang berharga, tapi kalau dia berhikmat, maka hal-hal atau benda-benda yang kurang baik, kurang berharga, itu jadi luar biasa.
Nah, TSI-nya menjelaskan. Karena nasihat dan didikan orang tuamu itu ibarat mahkota yang akan membuat engkau dihormati. Anak-anak, dengar. Begitu pula kita sekarang anak-anak Papa di surga. Kalau kita mendengar nasihat dan didikan Papa kita di surga, maka didikan itu seperti mahkota. Dan begitu karangan bunga itu kita pakai, ada wibawa. Mahkota itu kita pakai, membuat kita dihormati. Dan seperti kalung peringatan, menuntun langkah hidupmu. Ini luar biasa, saudara. Hebatnya, maka itu kitab Amsal ini dahsyat sekali. Ayo mulai hari ini. Jangan lupa anjuran Dr. Billy Graham salib itu. Mazmur yang vertikal. Baca 5 pasal sehari, maka sebulan habis. Amsal 31 pasal. Baca urut tanggal angka pasal. Roh Kudus akan bekerja luar biasa di hidup kita. Dan firman ini, Tuhan kau luar biasa. Dan akhirnya, saya akan tutup dengan Galatia 5 ayat 23. Kalau saudara dan saya menghidupi firman, dan firman menghidupi kita, wih, ini Galatia 5, makasih, ayat 23. Ya, sama-sama, Mei, luar biasa ya, Tuhan kita, Galatia 5, ayat 23. Udah, Galatia. Kelemah lembutan, penguasaan diri, ini 9 buah roh. Begitu firman Tuhan menguasai hidup kita, maka ini tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi selama saudara menghidupi firman dan firman menghidupi kita, maka tidak ada hal-hal atau hukum apa saja yang bisa menentang. Tidak setuju, TSI-nya coba. Hukum Taurat pun di OBS dulu ya. Oke. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Enggak ada. TSI-nya. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Jadi kalau kita, Papa Mama, menghidupi Amsal dan anak-anak kita melihat cara hidup kita, otomatis mereka ikut menghidupi Amsal. Seluruh anggota keluarga kita akan dapat pujian banyak orang. Karena kita bersikap benar, adil, dan jujur. Berhikmat, bijaksana, orang suka melihat kita. Terima kasih saudara kita dari komunitas Osaka, obrolan santai keluarga Allah, mengundang kita untuk hadir. Terima kasih lo Ayu. Ya, lanjut terus belajarnya, luar biasa. Osaka ini tiap hari ya Ayu ya. Ayu. Oh, kemana Bu Ayu? Kok hilang? Betul, betul Pak, setiap hari Pak. Kecuali Kecuali minggu, kecuali minggu. Jadi Senin sampai Sabtu yang mau ngikuti, saudara bisa ngikuti. Ada link Zoom-nya itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host. Nikmati kita